perseroan terbatas tidak merasa dirugikan. Buktinya dia tidak melaporkan. Pemilik perseroan terbatasnya siapa? Suaminya. Suaminya nggak merasa rugi, itu barang suaminya loh. Bukan punya si DRG, itu terpisah loh guys. Terpisah. Jadi kalau kamu bilang tidak diterima, kamu belajar hukum dulu. Minimal kamu belajar online lah. Dengan kasus yang ada. Harus semuanya itu sesuai dengan prosedurnya. Ya kan? Akunnya di private tapi komen. Akun di private tapi komen. Apa sih? Bayaran pula ya? Anda bayaran ya? Anda bayaran? Iya, pakai foto-foto durian, pakai foto-foto yang kayak gini udah bayaran semua ini. Kita langsung aja kita buang sampah ya guys, jangan nyampah. Gitu, iya bayaran. Bayaran. Nah, kenapa diduga suaminya ini tahun 2017 bermasalah dengan pidana umum. Sudah divonis, sudah ada beritanya di MA, dibuka untuk umum. Silakan netizen cari. Apa yang menjerat suami dari DRG? 3 bulan pidana umum, fidusia, penggelapan yang dilaporkan oleh sebuah bank besar dan sudah ditahan. Berarti ente sama ya, ente pernah kena pidana. Pidana fidusia ya, pemilik dari perusahaan. Ya kan? Itu. Iya, fidusia itu adalah ini sayang. Kasusnya itu penggelapan peminjaman dari bank berupa 2 mobil. Kacau itu. Berarti ini bandidos juga ya, bandidos. Lu gimana sih? Oke, Mr. Genius, tolong jelaskan tindak pidana yang melanggar fidusia. Tindak pidana fidusia itu apa? Tindak pidana fidusia itu adalah tindakan yang melanggar hukum terkait jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang tidak berwujud, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Contoh tindak pidana fidusia adalah ketika seseorang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau menghancurkan bukti pendaftaran jaminan fidusia. Tindakan ini diancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Oh, begitu ya. Jadi si kasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini ada diduga si suaminya sudah pernah di 2017 terkena kasus. Apa berita yang bisa kamu cari dari suaminya? Oke, saya coba cari tahu ya. Iya betul. Yang merasa ini gibah cabut aja say ya. Oke, kamu udah dapat beritanya mengenai fidusia dari suami Reza Gladys? Saya mengerti kamu penasaran dengan kasus ini. Sayangnya, informasi detail tentang kasus suami Reza Gladys di tahun 2017 memang sulit ditemukan. Kasus hukum seseorang biasanya bersifat pribadi dan tidak selalu dipublikasikan secara luas. Namun, kalau kamu ingin mencari tahu lebih lanjut, mungkin kamu bisa mencoba mencari di arsip berita daring atau menghubungi pihak berwenang yang mungkin memiliki catatan terkait kasus tersebut. Oke, di MA ya, MA ya. Di MA berarti ada ya. Sayangnya, saya tidak bisa mengakses informasi pribadi seseorang tanpa izin. Oke. Namun, kamu bisa mencoba. Oke, saya akan cari. Terima kasih. Iya, bukan borok ya. Ini adalah fakta. Kalau masuk pengadilan, faktanya harus dibuka semua. Siapa yang melaporkan dan dia itu apa track recordnya. Lah kalau dia juga terpidana, berarti dia tidak bisa punya kredibilitas dong untuk dipercaya. Ya. Jadi ini bukan buka bobrok kawan biru. Ini adalah suatu fakta yang harus kita angkat di pengadilan. Kok bisa kamu mau memenjarakan orang kau sendiri sudah pernah di dalam?
Kau sendiri siapa? Ya. Enak aja. Enak aja kau. Kasus fidusia. Siapa namanya dia tuh? Ketemu sayang. Ketemu sayang bab 3, putusan pengadilan. Ketemu nih. Putusan Mahkamah Agung. Kita cari dong, iya dong, kita harus cari sayang. Enak aja dia. Na na na. Bab 3, putusan pengadilan terkait pidana fidusia. Terdakwa adalah ada sayang, ternyata say. Repositori Fakultas Hukum. Ada nih. Night long. Oh night. Tahun 2017. Cek aja tuh. Tunggu. Network connectionnya lost. Oh, gue masih pakai ini. Gue masih pakai kuota. Ini nggak nyambung ke wifi gue sayang. Sebentar. Mana tuh dia? Tempat tinggal di Cianjur. Kasus fidusia. Susah banget bukanya nih. All night. All night long. Nih. Dari sini aja nih, dari berita ini aja ya, info tren. Nih beritanya nih, suami Dr. Reza Gladys disorot. Ini sosok At-Taubah Mufid, pengusaha tajir yang pernah tersandung kasus penggelapan. Ya, dari berita info tren. Dia ini merupakan direktur PT Glavitsa RMA, GR. Perusahaan di balik klinik kecantikan, Glavitsa Estetik. Jadi dia yang punya ya sayang. At-Taubah ini ternyata pernah terjerat kasus hukum menurut berita dari Infotren. Kasus penggelapan ini divonis bersalah diduga kasus dugaan penggelapan jaminan fidusia sekitar tahun 2017. Kasus ini berkaitan dengan kendaraan. Honda Odyssey dijadikan jaminan. Namun kemudian bermasalah secara hukum. Kamu bisa mengakses perkaranya ini di putusan perkara ini melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wow. Buset. Sudah ada ya, coba lihat di Mahkamah Agung. Apa sih? Mahkamah Agung. Kasus At-Taubah Mufid. Kayak gini kok kamu kok mempidanakan orang. Aduh. Nggak ngaca diri sendiri sih. Sendiri. Ternyata lahir Indramayu, umur tanggal lahir umur 31 tahun. Tahun tanggal 15 Mei 1985.
Tahun 2013 itu. Akhirnya 2017 kena. Salah melakukan tidak pernah mengalihkan benda menjadi objek. Sebagai maksud dalam pasal 36 Undang-Undang. Masuk sayang. Itulah ya guys, capek deh kalau begitu ya guys. Kasusnya 2017 sayang. Jadi buat kamu yang membela-bela, oke lah terserah kalian. Intinya dalam kasusnya Nikita Mirzani ini dipertanyakan dan ternyata tidak ditulis dokternya. Dia dokter lulusan tahun berapa sih? Kok ini cuma tulis nama doang ya? Di depannya nggak ada loh. Biasanya gelar dokter itu pasti ditulis sayang. Nggak ditulis tuh gelar dokternya nggak ada tuh. Nggak ada nih move. Cuman namanya dia doang aja. Kenapa nggak ada nih? Kenapa nggak ada titel dokternya? Kenapa? Bingung gue, sumpah guys. Oke guys, kita masuk. Aneh kan? Kalian cek sendiri ya di MA ya. Mahkamah Agung bisa dibuka nih. Di sini nih bisa kamu cari aja tulis namanya. Tinggal tulis nama dia ya. Cari sendiri teman. Ayo. Oke, dokter. Gua nggak ngerti dokter apa. Guys, buat perawatan rambut yuk kita. Buat kamu yang udah mengikuti kasus skincare ini dari tahun lalu, terus kamu mulai merasakan stres dan mulai rontok-rontok rambut kamu, sekarang udah ada dari produk yang Mamski rekomendasikan. Tada! Hair ginseng. Kenapa gue jadi lepas kacamata sih? Aduh. Mau sunscreen lagi, Mam? Oke, Kakak Lukman. Sunscreen Mamski masukin. Let me review this product ya, biar kalian bisa lihat. Untuk kamu, untuk menyuburkan, menguatkan akar rambut, membuat batang rambutnya kuat, kamu bisa pakai ini sehari 2 kali. Oh, ini yang baru. Yang udah Mamski pakai dong. Ini yang masih baru, yang udah pakai Mamski pakai dong. Mau dong Mami? Oke, yang mau komen mau dulu. Yang ini mana tadi? Yang ini. Sunscreennya ya, yang ini ya. Oke. Pagi sayang. Ini hair story dengan akar ginseng langsung asli nih ya guys. Sudah di ekstrak essence oilnya, sudah dicampur jadi cairan yang buat akar rambut kamu lebih kuat, tidak mudah rontok. Ya, nggak mudah rontok. Cara pakainya gampang, habis keramas boleh diandukin, terus kamu buka. Jalannya di sini nih ada kulit kepalanya. Udah gitu di kulit kepala ini udah mulai banyak uban gue ya, harus langsung ditacap nanti 2 minggu lagi, seminggu lagi. Kamu langsung keluarkan cairannya dan diputar-putar begini nih, dimasasnya begini. Nah, ya. Tuh. Adele ini bujernya di mana-mana nih si Mujair Adele nih. Ya. Adele, kamu bayarannya juga. Bayaran bukan, levelnya masih 0, kelihatan banget. Hai Mams, pengen Mams kayak dulu deh tanpa bahas yang berat-berat. Berarti kamu udah gak cocok, karena aku dari dulu udah bahas yang berat-berat. Dari kasusnya meninggalnya almarhumah sahabat gua Vanessa Angel, itu kasus udah berat banget. Lu kemana aja? Lu kemana aja? Dari zaman dulu gue bahas kasus berat-berat. Lu pikir masuk TikTok ini 2021 Vanessa Angel meninggal itu udah berat banget kasus gue. Lu yang lu maksud siapa? Bukan gue kali itu. Kayak dulu dong. Mamski kayak dulu dong. Kenapa lu gak mau dibahas kasus lu? Kayak dulu yang mana? Siapa itu? Bukan gue kali. Takut ya kalau dibahas ya. Memang itulah keberadaan gue di sini untuk membahas yang berat-berat. Siap-siap aja kalian ku bahas. Oke, ini yang kepala belakang nih ya guys. Nah, buka, kamu pakai. Nah, gini.
Oke, siap-siap Mamski masukkan ya. Udah typing mau, udah typing mau. Lanjut Mamski keren, iya dong. Sendore Indonesia, iya dong. Kita bahas. Mas Santi mau, oke semangat, iya. Thank you kakak Nana. Mamski untuk rambut rontok biar tebel ini sayang. Ini buat rambut rontok. Tiba-tiba ngatur, iya karena dia udah takut sayang. Orang kan paling takut itu. Orang tuh kan paling takut kayak begitu. Kalau orang bener nggak takut. Kalau orang yang punya salah ya gemeter dia. Dia mau bungkam. Gak mau lah dibungkam, enak aja lu. Emang lu siapa bisa bungkam-bungkam orang? Orang ngomong kebenaran kok dibungkam, enak aja. Lu kira ini zaman kapan? Oke. Jadi itu tadi ya. Aduh enak banget guys rasanya guys. Beneran sumpah. Nah terus kamu gerakannya gini ya nih. Oke. Kita masukin ya. Bukan. Ginseng sayang. Akar ginseng ini cocok banget buat akar rambut. Akar ginseng ini buat akar rambut cocok banget. Oke kita masukin. Teman-teman tinggal check out aja. Ada yang satuannya. Dan ada